Antara aku, antara aku. Selanjutnya tepuk tangan untuk Adisti Zara. Apa kenapa? Tuh, luar biasa. Apa bentar tadi masa masnya di sini? Halo istri aku, bentar. Wah, ini istri aja belum. Selanjutnya kita undang, ini dia, mana tadi timnya Bang Sen, yang pengen sama Bang Sen? Oh, yang juga Omar Daniel. Tadi pasti udah Bang Sen sama saya aja, gak apa-apa. Selanjutnya kita berikan tepuk tangan dan sambut, ini dia Zoe Abbas Jackson. Zoe silakan. Selanjutnya kita punya Maizura. Tepuk tangan untuk Maizura. Aku yang pinjemin buku, kamu yang kawin. Kebagian pinjemin buku doang nih gitu ya. Selanjutnya akan bergabung bersama kita, ini dia Om Doni Damara. Pak Farhan. Silakan. Toko masih ada 4 lagi ya kalau ada yang mau. Selanjutnya kita punya Elang El Gibran. Ini dia Elang El Gibran, silakan. Selanjutnya kita juga punya ada Alif Rivelino. Memataskan diri. Iya, memataskan diri. Bang Mamat. Bang Mamat. Lah sini, di sini. Mamat di sebelah sini. Tabung gasnya. Iya. Bang Mamat banyak fansnya loh. Bang Mamat belum ada jodohnya loh. Bang Mamat. Tuh. Tinggal pilih ya Bang Mamat. Selanjutnya kita juga punya Izati Kamsa. Silahkan bergabung bersama kita. Selanjutnya ada Dude Harlino. Selanjutnya kita undang bersama kita ada Ibu Cut Mini. Dan juga ada Mas David Khalik. Ibu. Tuh, oke Mas David Khalik nggak ada ya, nanti akan bergabung bersama kita. Sekali lagi teman-teman media dan tamu undangan, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk jajaran cast dan filmmaker dari film Cinta Dalam Ikhlas pada hari ini. Pak Parles, seperti yang tadi kita lihat dan kita rasakan langsung, bahkan tadi Pak Parles membersamai teman-teman penonton ada di sini tadi sebentar bareng sama kita, dan melihat begitu relate-nya, kenanya dan dekatnya dengan teman-teman penonton. Yang mau disampaikan Pak Parles dari Cinta Dalam Ikhlas ini apa sih ke penonton di Indonesia, Pak Parles, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman yang udah nonton? Ya. Saya sangat cinta sekali film ini. Cinta Dalam Ikhlas ini adalah bukan hanya sekedar film cinta sebetulnya, karena kita diajarkan untuk bagaimana kita bertumbuh menjadi lebih baik, dan bagaimana kita diajarkan bahwa mencintai yang berlebihan itu mungkin ego, sehingga mencintai yang terbaik adalah mencintai karena Allah, dan kita coba mengikhlaskan diri untuk menemukan jodoh sejati kita. Ini mungkin terjadi karena memang novelnya sendiri ditulis oleh Kang Abah ini sangat kaya dengan makna, dan narasumbernya ya Teh Nia yang tentunya juga kena terinspirasi dari kisah mereka, sehingga menjadi sangat legitimate, sangat real, sangat nyata, dan itu yang dituliskan oleh Mbak Oka Aurora menjadi sebuah skrip yang indah dan dieksekusi oleh Fajar Bustomi dengan sangat baik, sehingga waktu saya nonton pertama ini mah keadilan versi Sari. Dan akhirnya kita menemukan karakter Atar dan Ara seperti legenda yang sudah kita dengar di karya-karya film nasional yang sebelumnya. Ada Rangga Cinta, ada
Rahel Luna ataupun Dilan, Lea dan banyak lagi, tapi hari ini Atar dan Ara dengan 3 supporter yang ada di lingkungan mereka, yaitu Kang Jen, Salsabila, dan Tari, tentu akan menjadi idola kita dan kita bisa merefleksikan diri kita mau jadi siapa di sini. Tapi yang paling menarik juga dari film ini kaya dengan pesan dan juga kaya dengan hal-hal baik. Kita melihat peranan orang tua yang membuat karakter yang kehilangannya besar, traumanya besar, bertumbuh menjadi karakter yang positif. Jadi kita rayakan cinta atau kita rayakan cinta dan menemukan jodoh sejati melalui cinta dengan ikhlas. Yes, itu dia. Mungkin itu saja. Tepuk tangan dong untuk Bapak Caspar Lasurnya. Terima kasih Pak. Namun sebelum lanjut ke yang lainnya, kita juga hadirkan masih dari jajaran Kes Cinta Dalam Ikhlas bersama dengan kita. Ini dia ada Mbak Eksanti. Silahkan. Silahkan bergabung bersama dengan kita Mbak Eksanti. Baik. Iya, silakan Mbak. Boleh di sebelah Izzati, berada di sebelah kanan. Oke, setelah dari Pak Parwes kita lanjut ke Pak Mitu. Tapi ini menariknya kita pengen tahu Pak Mitu menjadi pilihan dari Star Vision itu tepat di akhir tahun nih, di penghujung tahun. Ini memang dari awal jadi strategi dari Star Vision menaruh Cinta Dalam Ikhlas di penghujung tahun saat masa-masa remaja galau-galau ini menuju awal tahun gitu. Dan juga banyak sejauh ini di industri kan banyak film horor terus muncul dengan Cinta Dalam Ikhlas. Silakan Pak Mitu. Ya, assalamualaikum semuanya, selamat sore. Ya, kita thank you banget nih udah menyempatkan untuk menonton Cinta Dalam Ikhlas ini. Tentunya ini sebagai strategi kita juga karena setelah setahun ya kita ada 172 days. Ya. Sukses juga, alhamdulillah tahun ini kita ada film Cinta Dalam Ikhlas. Itu adalah yang kita janjikan untuk penonton gitu, supaya mereka bisa merasakan lagi cinta yang sama seperti dulu. Seperti itu sih kurang lebih. Tentunya prosesnya sangat menyenangkan ya, dari editing, sound mixing juga kita menyenangkan dengan Pak Parwes, ada Haryo Pati juga musiknya tuh sangat apa ya, bisa dibilang ke hati banget gitu saya kalau deep gitu. Tentunya seperti itu sih. Ya, di tengah gempuran genre lainnya seperti horor dan lain-lain muncullah Cinta Dalam Ikhlas. Ini gimana optimisme dari Star Vision Pak Mitu, silakan. Saya sih optimis ya, karena menurut saya setiap orang pasti akan mencari jodoh sejatinya gitu. Dan dengan film Cinta Dalam Ikhlas ini benar-benar menjadi tutorial untuk kita belajar mengikhlaskan, belajar kita untuk memantaskan diri untuk mencari jodoh yang sejati itu. Itu dia. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Pak Mitu. Selanjutnya kita ke Mas Fajar Busumi sebagai sutradara. Mas Fajar sutradara yang sangat luar biasa, dari banyak cast yang ada di sini dan ada di kita tonton tadi gitu ya, bahkan lebih banyak lagi mendapatkan peran dan porsi yang sangat luar biasa yang punya makna masing-masing nih Mas Fajar. Ini gimana ngobrol sama Pak Parwes, sama para pemain dan juga Kang Abai dan juga Mbak Oka di sini untuk breakdown karakter sebanyak ini sehingga dapat semua gitu Mas Fajar. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menanggapi tadi Pak Pares dulunya sebelum Ya, gitu silakan. Kalau Pak Pares bilangnya saya cinta banget, saya udah ikhlas banget Pak. Jadi orang yang ikhlas itu pasti di dalamnya ada cinta. Jadi ketika Pak Pares kasih saya novelnya, pelan-pelan saya baca. Karena Pak Pares saya tahu banget dia jagain saya. Dari pertama saya syuting sama Pak Pares, dia selalu jagain saya gitu kan. Sampai akhirnya ketemu Buya Hamka gitu. Pak Pares nggak akan kasih skrip yang bakal merusak karir saya, enggak, itu udah pasti. Nah, jadi saya udah keikhlas, pasti bagus gitu, udah niatnya gitu kan. Nah, dengan ikhlas itu ya udah siap semua apapun yang ada di dalam ya kan. Bikin film kan begitu ya, kadang-kadang kita harus ikhlas, wartawannya ada reviewnya begini kan, ya udah ikhlas aja lah. Nah, dengan ikhlas itu ternyata saya menemukan kebahagiaan. Kebahagiaannya inilah ketemu tim yang luar biasa, pemain-pemain yang luar biasa. Dan saya sampai bilang gini ke Pak Parwes, ini kok rezekinya bagus banget ya pemain-pemainnya gitu ya. Saya tidak melihat ada minus sedikit pun. Kerjaan saya enak banget, saya action cut aja udah pada jadi semua.
Bahkan saya mintanya 10 dikasihnya 10 plus gitu. Masya Allah. Jadi Cinta Dalam Ikhlas ini saya bilang Pak Pares terima kasih. Bikin film itu kerja kolaboratif, ini kolaborasi kerjanya enak banget, sama Pak Pares enak banget. Ya karena mungkin kita ikhlas, makanya semuanya dimudahin. Kalau orang ikhlas pasti bahagia. Jadi teman-teman di sini ikhlas ya tadi nonton di sini ya. Ikhlas. Insya Allah nanti banyak uangnya, insya Allah. Amin. Beritakan yang baik-baik. Kalau kita beritakan yang baik-baik, nanti baik juga datang ke kita. Jadi saya banyak belajar di film ini dari Kang Abay, dari semuanya, ketemu Zara, masya Allah, ketemu Abun, masya Allah. Semuanya yang ada di sini kalau saya sebutin nanti kepanjangan, cuman bilang makasih doang gitu kan. Ya. Jadi semoga rasa yang saya udah sampai ikhlas, lebih dari cinta, udah semuanya saya berikan buat film ini, dan alhamdulillah saya pas lagi di CP kemarin tuh sampai aduh cengeng nih emang ya, udah sampai nangis, saya peluk istri saya, alhamdulillah gitu kan. Itulah. Siap, Mas Fajar, tapi sebelum ke yang lain sedikit Mas Fajar, ngobrol ke Abun dan Zara secara spesifik sebagai Atar dan juga Ara seperti apa, karena yang kita tahu Mas Fajar bersama Abun dan juga Zara kan pernah ada di proyek yang lainnya juga bersama Star Vision juga pada saat itu. Nah, untuk di Cinta Dalam Ikhlas ini Mas Fajar gimana ngobrol ke Abun dan Zaranya? Silahkan. Pokoknya kalau ibu bapaknya udah setuju, saya juga setuju. Jadi ikut ibu bapak di film, ibu bapak di film apa di asli? Enggak, pokoknya ini anak-anak muda yang sangat berbakat dan tidak diragukan lagi kalau kerja sama mereka totalnya luar biasa. Zara kita bisa lihat sampai sekarang, istri saya bilang masya Allah Zara cantik banget di film. Istri saya nonton itu sampai begitu. Ya kan saya bilang iya cantik. Iyalah, nggak boleh kan dong kayak ini Mas Fajar. Nggak boleh, istri saya doang memuji dia cantik gitu. Iya. Tapi ngobrol sama dia enak. Pokoknya saya kasih tahu bahwa kita dikasih kepercayaan bikin film, jangan sia-siain gitu kan. Semua harus total, bukan hanya di berkaryanya, di aktingnya, tapi semuanya disupport karena ini investasi yang besar, bukan hanya untuk di dunia tapi di akhirat gitu. Walaupun film itu duniawi ya, gitu ya. Iya. Tapi jadi semuanya itu memang ya udah amanah lah menurut saya, mereka total lah. Zara, Abun ini udah sampai umroh loh dia doain film ini, demi film ini loh umroh loh, gitu ya. Ya pun ya. Abun luar biasa. Ada dua sih niatnya, doain film ini sama doain Zara ya. Ini Abun sampai Antar nih Mas Fajar. Yang penting yang dikutip Abun nih bukan Antar. Tapi Mas Fajar luar biasa, ada banyak pasangan di sini ya. Kita lihat ada Antar sama Ara, Bang Zen sama Salsabila, Mamat sama Tabunggas tadi. Masya Allah ya. Terima kasih Mas Fajar Mustomi. Selanjutnya kita ke penulis skenario kita. Ada Mbak Oka Aurora. Hai Mbak Oka, apa kabar? Oke, ini menarik saat diberikan kepercayaan di sini sebagai penulis skenario yang diadaptasi dari novel yang sudah banyak fansnya juga, dan juga kekuatan ceritanya udah kuat banget. Jadi gimana Mbak Oka mengolahnya menjadi skenario yang sangat luar biasa, terdeliver tanpa mengurangi esensi dari novel tersebut? Silakan. Yang jelas sih sebetulnya waktu itu memang agak sulit ya. Saya tuh karena mungkin Kang Abay itu kan laki-laki ya, jadi saya bingung gitu ngerasain cinta yang sebegitunya kepada calon istrinya waktu itu. Agak sulit mengertinya tuh saya tuh. Jadi sempet kayak di awal-awal tuh Kang Abay agak kecewa sepertinya sama saya, sampai akhirnya saya baru ngerti belakangan bahwa kalau cinta tuh secukupnya aja. Jangan berlebihan, kalau jodoh tuh nanti pasti ketemu. Kalau nggak ketemu berarti nggak jodoh, udah gitu aja. Jadi setelah udah ngerti itu, barulah akhirnya bisa lebih lancar berceritanya gitu. Berarti prosesnya berapa lama Mbak, sampai dengan rampung? 3 bulanan ya Kang Abay ya, kira-kira waktu itu ya Pak Paras ya gitu ya, sekitar 3 bulan. 3 bulanan ya. Iya. Siap. Terima kasih Mbak Oka. Kang Abay, kita mau ngobrol sama Kang Abay. Ini gimana Kang Abay akhirnya 2017 lahir novel Cinta Dalam Ikhlas, dan hari ini tayang sebentar lagi minggu depan di seluruh Indonesia bisa menyaksikan Cinta Dalam Ikhlas. Gimana Kang Abay yang mau disampaikan ke teman-teman media? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sangat bersyukur dan semakin meyakini bahwa di dalam hidup skenario Allah itu yang terbaik dan terindah. Kenapa? Karena apa yang terjadi sekarang itu ada di dalam doa-doa, termasuk detail-detailnya, dan ternyata ada fase di mana kita harus bersabar. Kan kita pernah dapat ujian pandemi, tapi ternyata sekarang 2024
bisa dirilis dengan skenario Allah yang terbaik di waktu yang tepat. Dulu kepikirannya kerjasama sama Pak Parwes dan Starvision terwujud, ingin disutradarai oleh Bang Fajar Bustomi juga terwujud. Terus juga sudah memikirkan sosok Ara itu adalah Zara Adisti sejak lama terwujud. Dan pas pertama kali lihat Abun, saya udah langsung bilang ini Atarnya, sekarang juga terwujud. Jadi alhamdulillah. Dan pas saya lihat Kang Zen, Tari, Salsabila, Mamat, Mas Jobs, Pak Farhan, gitu kan. Itu benar-benar itu memang mereka gitu, benar-benar seperti Allah sudah menjodohkan. Dan terima kasih juga buat Mbak Oka bikin karya ini lebih manis ya, lebih manis. Biasanya gini ya, orang tuh, saya kan pembaca novel dan penonton film novel yang diadaptasi. Ya. Biasanya tuh pembaca novel nantinya pas nonton itu nggak sesuai atau turun, mereka tuh kecewa gitu. Ya. Tapi saya pribadi merasa bahwa ini lebih baik dari novelnya. Saya merasa ini di atas ekspektasi saya gitu, film ini gitu. Insya Allah jadinya pesannya sama, lebih seru juga gitu. Mungkin itu. Dan terakhir saya mau nyampein pesan dari Mamat Asli. Dari Mamat Asli ini. Ya, pas perjalanan ke Jakarta, Ya. dia nelpon saya. Tadinya mau saya undang ke sini. Dia kan memang ngelola tabung gas, bisnisnya warung. Dia nggak bisa datang ke sini karena mimpin pengajian. Masya Allah. Setiap sore nggak bisa ninggalin Masya pengajiannya. Allah. Gak ada. Lu gala premier malam ini Alif. Gak ada bikin pengajian di Bali. Tapi Alif udah ketemu Mamat Asli. Di apa pas di kita ketemu. Mamat berpesan mudah-mudahan film ini bisa menyebarkan kebaikan dan energi positif kepada teman-teman semua seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Itu pesannya dari Mamat. Siap, Kakak Baik, nuhun Kang. Tentunya kita pengen tanya dong sebagai istri, gimana perasaan yang selalu berdampingi dan berproses bersama dengan sang suami. Silahkan Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur sekali ketemu orang-orang luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang telah dibuat menjadi bermanfaatan bagi banyak orang. Masya Allah, terima kasih Teh Nia. Singkat jelas tapi bisa langsung masuk ya. Luar biasa ya pesannya ya. Teh Nia terima kasih. Kita juga punya Mas Haryopati sebagai penata musik. Tepuk tangan dong untuk Mas Haryopati dong. Mas, boleh ceritakan dalam proses mengharmonisasikan adegan dan juga musiknya. Dan tadi original soundtracknya ada 2 lagu yang juga dinyanyikan langsung oleh Abun dan juga ada Zahra juga. Ini gimana? Boleh diceritakan prosesnya? Silakan Mas. Oke, Assalamualaikum. Prosesnya memang dimulai dari soundtrack dulu waktu itu. Jadi kita workshop singkat waktu itu dari Kang Abai maunya gimana lagunya, terus kan juga saya minta skripnya waktu itu. Jadi baru ketawa nih apa korelasinya gitu kan. Oh oke, ini garis besarnya ini sweet pokoknya. Ini dari skrip gitu. Kalau cerita udah bagus, ini pasti ke belakangnya biasanya enak nih. Ya. Nah, habis itu kita setelah syuting kalau nggak salah tuh kita udah produksi. Kita mulai produksi soundtrack, kita rekaman, dan waktu itu kayak nggak terlalu banyak proses ya. Maksudnya berapa kali preview dapat lah ya, alhamdulillah ya. Nah, kira-kira setelah sebulan setelah syuting, editing, baru kita mulai scoring musiknya. Dan begitu ketahuan gambar, pengadeganan semua, wah ini eksekusinya oke banget nih. Jadi kalau cerita udah bagus, tadi yang saya bilang, terus pengadeganan dan acting segala macam udah oke, itu kayaknya musik bisa bercerita sendiri. Jadi harmoni itu akan terjadi sendiri. Karena mood musiknya juga akan masuk menjiwai ke dalam film adegan-adegannya ya Mas. Betul, cerita bagus, gambar bagus, itu akan sangat memudahkan untuk musik bisa bercerita ke dalamnya. Itu dia. Tepuk tangan dong untuk penata musik kita Mas Haryopati. Thank you banget Mas. Selanjutnya kita ke Abun Sukar sebagai Atar. Sebagai Atar leading actor di Cinta Dalam Ikhlas Bun, gimana? Tepuk tangan dong sekali lagi buat Abun Sukar dong. Wow. Bun, di sini semua mau lu
doakan di dalam sholat lu, di dalam doa-doa lu tadi di atas. Ini gimana Bun, kepercayaan dan tanggung jawab yang luar biasa dari Star Vision untuk seorang Abun Sungkar memerankan Atar. Silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau terima kasih sama Pak Parwes udah dikasih kesempatan buat meranin Atar, juga Kang Abai, juga Pak Fajar. Untungnya Bapak milih saya, terima kasih. Juga untuk kalau soal tanggung jawab ya, normal manusia ngerasa berat pasti awal-awal, apalagi saya juga belum lihat, belum ada skrip waktu itu ya. Kang Abai baru novel aja, jadi waktu dikasih novelnya untuk dibaca dulu, nggak tahu hati kesana aja gitu. Biasanya tuh baca novel yang cinta-cintaan agak males, agak lama gitu, mungkin bisa seminggu 2 minggu gitu baru beres. Tapi ini 2-3 hari udah beres, langsung saya habisin semua gitu. Wow. Setelah itu mikir-mikir lagi bisa nggak ya jadi Atar sepenuhnya gitu, apalagi fase Atarku banyak banget gitu kan. Tapi mama sama kakak nguatin untuk insya Allah ini bukan jadi tontonan aja, bisa jadi tontonan juga. Jadi apa salahnya buat coba sesuatu yang baik buat teman-teman gitu. Apa aja sih Bun dari sisi ini Abun Sungkar, ini Atar. Nah bagian mana nih yang mirip antara Abun dengan Atar? Mirip banget, santai. Masya Allah. Masya Allah. Karena di sini isi juga main musik juga kan, Abun juga ada interest juga ke arah sana gitu Bun. Gimana ya? Mungkin Atar lebih bagus dari suaranya aslinya ya. Saya mah adanya gitu. Cuma kalau untuk musik mungkin ya tipis-tipis lah. Cuma untuk sikap-sikapnya Atar atas masalah-masalahnya sih yang cukup beda sama Abun gitu untuk nyelesainnya. Abun biasanya pakai logiknya aja gitu. Jadi terkesan cuek aja sama sekitarnya. Cuman kalau Atar kalau Atar ini pakai perasaan banget karena kan dia tinggal sama ibunya sama adik yang perempuannya, harus jadi tulang punggungnya. Jadi dia lebih memilih menggunakan perasaannya dibanding logikanya gitu. Jadi dia lebih perasa, tanggung jawab. Abun tanggung jawab sih, cuman nggak se-Atar juga. Apa yang beda dari Abun sebelum syuting Cinta Dalam Ikhlas dan setelah syuting Cinta Dalam Ikhlas? Bisa dilihat bukan? Masya Allah. Masya Allah. Apa ya perbedaannya? Nggak tahu kalau diri sendiri, orang lain mungkin ya. Kalau saya sendiri nggak tahu. Mungkin dari berani bermimpi sih. Ya. Sekarang gue berani bermimpi. Tadinya tuh gue nggak berani bermimpi sama sekali karena takut gak sesuai gitu. Tapi justru mimpi yang bisa ngarahin kita kan, bikin tangganya tuh jadi ada gitu. Mau nantinya gue jatuh, ya nggak apa-apa. Yang penting gue berani bermimpi gitu. Abun Sungkar, tepuk tangan dong buat Abun. Terima kasih Bun. Sama-sama. Kita ke Zara Adisti. Ara. Zara ini gimana sebagai Ara, gimana ngobrol sama Abunnya, karena kita tahu di film sebelumnya kamu tuh berdua kan temenan di situ dan sekarang harus jadi ada chemistry, ada romance yang harus dibuild antara kamu dan Abun. Silakan. Oke, halo semuanya. Halo. Ya, jadi pasti yang pertama-tama aku mau ucapin terima kasih buat Pak Parwes atas kepercayaannya. Selalu dipercaya, terima kasih banyak. Salah satu aku semangat berkarya itu karena Bapak. Terus makasih untuk Kang Abai juga, dari pertama ketemu diyakinkan kalau film ini insya Allah bisa bawa aku jadi lebih baik juga sebagai diri sendiri ya. Terus ke Om Fajar tentunya sudah mengasih saya wejangan yang banyak selama syuting, bagaimana memilih laki-laki yang baik. Gitu ya Pak ya. Konteksnya Ara dan Atar ya Mas Fajar ya. Iya, Zaranya juga. Oh iya. Pokoknya semua Pak Fajar tahu cerita saya. Oke. Jadi terima kasih untuk semua tim yang ada di sini yang sangat support, selalu memberikan energi positif ke aku. Jadi aku setiap ragu-ragu, aku ngobrol dengan mama mungkin, dengan bunda, atau sama Atar aja tuh udah bikin tenang gitu. Jadi dari awal baca sinopsis novelnya, aku nggak baca novelnya karena waktu itu memang lagi kejar waktu juga. Dari baca sinopsisnya aja, aku dan mama hanya berpikir 2-3 hari, kita langsung bilang ya udah kita mau. Karena kita yakin, lihat dari novelnya aja bagus sekali. Ya gimana filmnya, semoga bisa memberikan pelajaran yang banyak. Amin. Dan iya gimana kalau mimpi kamu apa? Impianku menemani semua impianmu sampai Aduh. Ya. Buat Atar atau Abun? Abun tuh mirip kok sama Atar. Tuh.
Apanya Ra? Percayalah, sumpah. Apanya, Aku Ra? di real life itu Iya? 11-12 sama Atar Solehnya. Ih, Masya Allah. Aku mah gimana Allah aja. Nah, berarti emang banyak lebih panas ya ini. Iya. Oke, berarti proses build chemistry antara kamu sama Abun gak sulit ya? Karena kamu tahu impian-impian Abun ya. Sebenarnya aku tuh sama Abun itu memang sudah sering satu project bareng ya. Mau sebagai teman, sebagai pasangan sebenarnya pernah, tapi itu video klip ya. Terus sama Abun nih, enaknya tuh Abun tuh mungkin apa ya, orangnya tuh nggak pernah ngejudge kita, tapi dia selalu apresiasi kita dulu gitu. Jadi dia tuh ngomong yang bikin aku yakin itu awal ketemu Abun, ih ngeselin ya. Ini kan support system. Iya. Ketemu Abun tuh ngomong, tapi Zar kamu tuh berubah banget ke sekarang. Aku senang juga ngeliat kamu. Ingat gak kamu bilang gitu? Belum selesai. Oh ya, terus. Ingat kan kamu bilang sekarang lebih tenang dan lebih kalem. Aku liatnya, aku senang gitu. Makanya di situ juga aku, oh ini partner yang pas nih buat aku bikin project serius ini. Gitu. Iya, partner ya. Kan Ara, namanya kan Ara, itu kan Abun Zara. Ada artinya. Masuk. Zara tuh ya, kan kali itu. Abun Zara. Oh, jadi headline. Banget ya. Enggak, Alim nggak ada, Alim nggak ada. Oh, ada lagi yang mau disampaikan dari Ara dan juga Abun? Udah itu. Abun mewakili Ara mungkin? Ya terima kasih Zara juga udah jadi partner yang baik. Apa sih sebenarnya normal aja, lu padanya cie normal. Terima kasih. Kenapa sih? Terima kasih. Dari tadi Zara saat bilang terima kasih apa segala macam melihat Abun, kenapa lu saat terima kasih ke Zara nggak berani lihat Zara, Bun? Iya, aku lihat deh dari tadi kayak kok Abun nggak berani lihat Zara ya? Udah. Iya udah. Terima kasih Abun dan juga Zara Adisti. Kita geser ke Bang Zeni, Omar Daniel dan juga Zoe Abbas. Gemes ya, malu-malu gimana gitu mereka ya. Kalau mau nemuin mereka di TC Kebon Kelapa ya. Untuk Omar Daniel dan Zoe Abbas, gimana kalian saat ngobrol untuk karakter Bang Zen dan juga Salsabila ini? Silakan. Bareng. Pak, gemes-gemes banget, Pak. Kasih bisa gitu, Pak. Masa kerudung bareng. Mau ngomong bareng. Boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Selamat sore, terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk atensi dan apresiasinya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga pastinya atas kepercayaannya memerankan tokoh dalam film ini. Terima kasih Bapak, terus pada penulis, director juga semua lawan mainnya luar biasa. Bagaimana cara membangun chemistry dan kedekatan kami? Sebenarnya kami punya waktu yang cukup singkat dan bahkan sangat singkat ya. Pada saat itu sangat singkat, tapi memang Zoe ini adalah orang yang mudah untuk diajak berkomunikasi dan dia mengerti betul bahwa komunikasi itu kuncinya adalah keterbukaan. Kembali lagi ke judulnya, ikhlas. Kita harus sama-sama ikhlas menerima peran ini dan ikhlas untuk saling membuka diri untuk memudahkan mendapatkan karakter dan chemistry antara kami berdua itu sih. Jadi, itu profesionalitas. Siap, itu dari Omar dan kalau dari Zoe gimana? Alhamdulillah tadi udah diwakilin ya kata-katanya. Makasih Kang Zen. Masya Allah sih, adem banget ya suaranya dia, Pak. Terus Bisa dapat sesweet itu. iya kok sesweet itu berdua. Kayak tadi pas lagi di lover kok malu-malu kayak pengen gitu kita semua malu-malu gitu juga gitu. Gimana Zoe, silakan. Iya kebetulan aku sama Kak Omar kita salah satu tim terakhir ya. Kita benar-benar hamin berapa syuting kita baru disatukan, terus kita banyak bisa berkomunikasi, banyak banget ngobrol, bahkan kita leading kayaknya cuma beberapa kali ya Kak bareng. Tapi seiring jalannya waktu kita juga syuting kan pasti kita banyak ngobrol bareng, jadi enak ya kerja sama Omar kerja sama Mas Zoe, enak ya. Seru kalau kalian next projectnya bersama lagi, boleh kali ya? Boleh, amin, kita doakan barengan ya. Oke, terima kasih Zoe dan juga Omar Daniel. Selanjutnya ada Om Doni Damara di sini. Tepuk tangan dong untuk Pak Farhan. Di live ada orang-orang sebaik ini ada. Nah, Om Doni gimana risetnya untuk mendapatkan feel karakter yang ada di sini? Chemistry saya sama Zoe enggak ya?
Wah, pada nanap ya udah. Ya, saya cuma berusaha menerjemahkan tokoh Farhan itu dengan segala latar belakang permasalahannya. Terus kemudian saya belajar. Saya nggak sempat baca bukunya Kang Punten, tapi saya dapat naskah yang udah mateng. Jadi saya cuma tinggal menggali tokoh Farhan dengan latar belakangnya. Kemudian saya banyak ngobrol kita di saat-saat terakhir dengan Zoe itu. Risetnya gimana sih? Karena kan emang in real life kan ya ada ya orang-orang yang emang sebaik dan setulus Pak Farhan ini. Ya nggak ada riset saya cuma maksudnya baca dari naskahnya terus kemudian gimana ya menerjemahkan karena pura-pura jadi orang baik akan kelihatan kan di layar. Dari matanya ketulusannya kelihatan banget jadi, soalnya. Karena kebetulan teman main saya di sini juga saya banyak berinteraksi dengan Abun dan Zoe dan kita tektokannya enak, ngobrolnya enak selama syuting di luar syuting juga. Siap itu di Om Doni Damara, tepuk tangan dong. Nah ini tadi baru mau dilihat ini pasangannya akhirnya datang ayahnya Ara. Nah, Mas David Halik silakan. Dari tadi ibu mau menunggu tapi duluan akhirnya. Mas David Halik boleh di sebelah Baik Santi. Silakan. Waalaikumsalam. Siap, kita geser ke para ibu dulu ya. Ada Ibu Cutmini dan juga Mbak Eksanti. Sebagai para ibu kita pengen tahu Ibu Cutmini dan juga Mbak Eksanti gimana sih peran ibu yang diperankan di sini ini kan sangat luar biasa perannya untuk anak-anaknya. Ini gimana untuk Ibu Cutmini dan Mbak Eksanti menerjemahkannya dari skrip menjadi mendeliver itu ke dalam adegan. Silakan. Aduh, ini kok tuduh-tuduhan. Sebenarnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak kedistract sama ini sini sama ayah. Jadi aja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk Bapak Parwes yang sudah memberikan kesempatan saya ikut bermain di sini dan juga Kang Abai, juga Pak Fajar yang sudah membimbing ya selama kita syuting. Alhamdulillah karena judulnya Cinta yang Ikhlas, jadi kita juga menjalankannya dengan penuh ikhlas. Di lokasi juga alhamdulillah. Mungkin kalau peran ibu, karena memang ya saya juga ibu ya. Jadi memang relate sama kehidupan sehari-hari. Ketemu dengan Ara yang Masya Allah. Salehah ya insya Allah. Amin. Kita doakan sama-sama. Aduh. Aminnya kenceng banget. Mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik. Nggak cuma saja di dalam film ini, tapi dalam kehidupan nyata. Amin. Dapat imam yang terbaik juga. Amin. Dan insya Allah sampai jannah. Amin. Karena insya Allah orang tua inginnya pasti yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu saja mungkin kalau dari saya. Terima kasih Mbak Eksanti. Ibu Cutmini silahkan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih lagi dan lagi dan lagi. Terima kasih juga untuk Mas Fajar. Terima kasih juga untuk yang punya novel indahnya, cerita indahnya. Terus juga pastinya benar sekali apa yang disampaikan Mama Ara. Kita sebagai orang tua cuma ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dalam bentuk perhatian, yang pasti juga doanya. Ikhlas itu selalu ada dalam bentuk apapun. Orang tua juga harus mengikhlaskan anaknya di saat anak itu mau mencari sesuatu di tempat yang lain. Susah memang berpisah dengan anak, tapi ya ikhlas itulah besar. Ikhlas itu bukan hanya cinta antara pasangan, tapi orang tua juga mempunyai arti ikhlas sesungguhnya untuk anaknya ke depan. Seperti itu. Wow, Ibu Cutmini. Terima kasih Ibu Cutmini. Selanjutnya kita juga kalau ngomongin tentang ikhlas gak cuma pasangan-pasangan ini yang ikhlas, tapi Maizura di sini juga ikhlas banget ya perannya ya. Kita ngobrol sama Maizura ini gimana kamu mendalami perannya sampai bisa seikhlas itu sampai jeruk gak diminum, sayang banget. Saya ambil kembaliannya. Ambil kembaliannya. Ya, kalau kamu gimana memahami peran kamu sehingga bisa dapat sudut pandang sebagai perempuan yang bisa ikhlas gitu, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasinya luar biasa. Saya mau terima kasih dulu sama Pak Chan sudah memberikan kesempatan saya untuk kembali lagi di film layar lebar tahun ini. Terima kasih juga buat Kang Abai sudah memilih saya menjadi tari, dan terima kasih juga buat Mas Fajar
dan seluruh tim yang bekerja. Bagaimana cara saya mengikhlaskan? Mungkin pengalaman hidup kali ya. Oh. Mungkin itu terus saya mungkin belajar dengan cara melihat skripnya juga. Terus saya juga banyak berbicara sama Abun ya. Saya sama Abun itu menurut saya nggak susah untuk bisa menyukai Atar. Cukup 2-3 kali aja ketemu sama dia dan itu cukup membuat saya bisa membangun perasaan dan mengikhlaskan ketika memang tidak bisa gitu. Jadi bukan memaksakan, tapi ini pengalaman hidup juga lebih memudahkan kamu untuk masuk ke karakter ya. Ya bisa jadi. Yes, Maizura, tepuk tangan untuk Maizura, terima kasih. Kita ke Elang El Gibran. Yes, ini dia Mas Jobs. Tepuk tangan dong untuk Mas Jobs, Mas Eko. Lang, gimana Lang peran di sini? Yang tadi yang kita tunggu-tunggu adegan-adegan Lang di sini juga. Lu gimana saat melihat skrip ini dan dipercaya menjadi Mas Eko ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir pada sore hari ini dan terima kasih lagi masih diberi kesempatan Pak Parwes, Pak Mitu. Terima kasih banyak. Akhirnya saya berkesempatan untuk main bareng sama Mas Fajar Bustami juga, salah satu saudara impian saya juga, dan terima kasih juga Kang Abai sudah membuat novel yang begitu cantiknya. Di film ini banyak banget saya dapat pelajaran dari ceritanya, dari belakang layar juga, dan banyak yang bisa diambil. Terus syutingnya juga sehat, alhamdulillah, di depan dan di belakang bahagia. Terus akhirnya juga bisa bermain dengan teman-teman yang suportif semua pemain hari-hari ini. Dan speechless saya. Ini saya bahagia banget karena banyak banget yang bisa saya ambil juga. Saya juga sebenarnya masih dalam pencarian juga. Jadi ini juga bisa jadi pembelajaran buat saya pribadi. Karena Mas Eko ini adalah tadi tagline-nya dia adalah single lelah ya. Iya. Nah, itu gimana sebagai single lelah Elang El Gibran? Sama kok di kehidupan nyata juga masih single lelah. Oh. Terima kasih Elang El Gibran, tepuk tangan dong Elang. Saya lagi siap. Kita ke Izanti kan sama ngobrol dong dengan Izanti gimana sebagai seorang adik. Kenapa? Kita ke Izanti dulu nanti ke situ baru. Ya, Izanti gimana sebagai seorang adik yang punya peran banget juga di dalam keluarganya Atar ini, Kak Atar, silakan. Karena Tiara penyayang banget sama Atar, Kak Atar. Jadi dia dekat banget sama ibu dan kakak. Ada kakak AA ya, AA sama AA. Jadi kayak semuanya main, makan, bantu, semua bareng-bareng. Menyenangkan ya syuting sama Kak Abun sama Kak Jun ini ya juga ya. Kak Jun, ibu. Ya. Menyenangkan tapi ya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan buat Izanti Kansa dong. Kita ke Mas Dude Herlino. Yes, ini ada momen-momen di mana momen penting dari pilihan hidupnya. Hah? Ntar dulu gantian Mas Dude dulu. Iya, belum. Mas Dude udah berpuluh tahun di industri ini, Alif bentar. Mas Dude dulu dong, kan ini jadinya. Belum dong, iya ntar kan ya Bu ya. Kan ke Mas Dude dulu. Ada momen penting Atar tadi yang harus menghadap ke pembinanya tadi ya, Pembina Roisa. Ini gimana Mas Dude dipercaya dapat peran itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya adegannya memang tidak banyak, tapi satu hal yang saya sangat bahagia dan bersyukur adalah bisa bergabung di produksinya Pak Parwes, kemudian juga ada Bang Fajar yang luar biasa ya, dan ini novel dari Kang Abai juga.
Dan waktu saya membaca ini mengandung banyak sekali nilai-nilai positif gitu. Dan maka insya Allah ini harus disebarluaskan sebanyak-banyaknya menurut saya, karena sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu insya Allah juga mendatangkan pahala. Dan bukan hanya kita saksikan ini sebagai kebaikan dalam hidup, tapi sampai di akhirat insya Allah kita bisa menyaksikan itu nanti ya. Jadi mudah-mudahan semua yang terlibat hari ini, siapapun, sekecil apapun, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran pahala yang setimpal insya Allah. Amin. Terima kasih Mas Dude Herlino. Selanjutnya kita ke Mas David Halik yang menjadi seorang ayah di sini. Kita pengen tahu Mas David dulu kan dekat dari Mas Dude. Iya. Kita dulu dari Mas Dude ke Mas David, D sama D, Mas Dude, Mas David gitu. Mas David Halik pengen tahu sudut pandang orang tua dari sisi Mas David Halik terhadap situasi keluarga yang dijalankan di sini kan. Ada satu suara hati seorang anak yang harus didengarkan. Gimana Mas David Halik, silakan. Iya, oke. Pertama-tama seperti biasa juga mengucapkan terima kasih ya sama Pak Parwes, sama Mas Fajar, juga rekan-rekan semuanya sudah mempercayakan karakter yang cukup penting gitu ya, karena ayah inilah yang nanti akan menjadi turning point-nya juga dari anak perempuan yang mau menikah dengan lelaki pilihannya gitu. Susah, berat, ya pasti nanti harus dijalankan. Sebagai seorang, saya yakin kalau kita punya anak perempuan ya, pasti akan mengalami yang dirasakan oleh karakter ayah Husni ini ya. Dimana Mas Abai ini begitu cantik meramu hubungan antara ayah dengan seorang anak perempuannya. Terlebih senarionya juga digarap dengan begitu serius. Jadi saya berharap dari film ini ya, kalau Dude bilang ini banyak nilai-nilai Islami, saya sebagai seorang ayah merasa ini tidak hanya nilai-nilai Islami, tapi juga banyak mengandung bawangnya. Yes. Ada harunya, ada sedihnya, dan juga melihat bagaimana seorang ayah akhirnya mempercayakan seorang anak perempuannya kepada laki-laki, dan itu tidak mudah. Pada saat orang banyak yang ragu, tapi akhirnya karena cintanya ayah kepada anak, akhirnya memantapkan anaknya untuk bisa menikah dengan lelaki pilihannya. Itu dia. Dan saya senang lihat mainnya Abun, ya, Ara juga mainnya bagus, itu juga Mas Fajar juga directingnya juga. Buat kami, saya merasa bangga bisa bergabung dengan produksi beliau. Dan Pak Parwes, kalau lain lagi, saya boleh diajak lagi ya Pak ya. Siap, tepuk tangan untuk Mas David Halik, terima kasih. Selanjutnya kita ada